Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nur Alifia Leslie, NIM 2019-143636, kelas 3Q, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 3 dari Universitas PGRI Palembang akan mempraktikkan simulasi pembelajaran tematik kelas 1, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, muatan PPKN tentang Garuda Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian siap untuk belajar pada pagi hari ini? Oh, siap semuanya. Pintar, semangat semua ya anak-anak ibu. Ibu harap kalian semua selalu semangat seperti ini ya. Ya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, kita berdoa yang benar ya anak-anak ya. Ibu pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan bacaan doa tadi, belajar kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian semua anak-anakku bisa memahami pelajaran yang diberikan kepada kalian. Ya, anak-anak pasti semangatnya ya. Ya, baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu kita akan belajar tentang apa anak-anak? Ya, ibu akan memberikan gambaran. Ini dia, pada hari ini kita akan belajar tentang gambar apa ini anak-anak? Lambang Garuda Pancasila. Sebelum ibu menjelaskan tentang Garuda Pancasila, alangkah baiknya sekarang kita menyanyikan lagu tentang Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia korban untukmu. Pancasila dasar negara, Garuda Pancasila itu apa? Yaitu lambang negara Indonesia. Apa lambang negara Indonesia anak-anak? Garuda Pancasila. Kenapa kok dinamakan dengan Garuda Pancasila? Karena di sini Pancasila itu sila artinya lima. Ada 5. Emang ada 5 Bu? Benar? Ya, coba kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang dinamakan dengan Garuda Pancasila. Sebelum ibu menjelaskan lagi, ibu mau tanya kepada anak-anak semua, apakah sudah hafal Garuda Pancasila anak-anak? Sudah? Oh, kalau begitu ibu mau dengar kalian semua mengucapkan Garuda Pancasila. Oke, ucapkan bareng-bareng ya anak-anak dengan semangat. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, ternyata anak-anak itu semua pintar, semuanya sudah hafal ya. Oke, kalau begitu, kalau sudah hafal, ibu akan menjelaskan tentang lambang-lambang dari Pancasila yang ada 5, kemudian beserta makna dari lambang-lambang tersebut yang ada 5 ini ya anak-anak ya. Sebelum kita memasuki ibu menjelaskan materinya, nah terlebih dahulu kita harus bersyukur karena apa? Karena sudah diciptakannya Garuda Pancasila yang memiliki makna-makna yang tersendiri dari sila-sila kelima itu anak-anak. Kenapa? Karena makna dari
dari sila-sila kelima ini ternyata bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Contohnya kita bisa santun, sopan santun, kemudian rukun kepada sesama. Nah, agar lebih jelas lagi, berikut Ibu akan menjelaskan tentang lambang-lambang dan juga makna dari lambang kelima Pancasila ini anak-anak. Oke, siap ya untuk kalian? Masih semangat kan kalian semua? Oke, masih pintar anak-anak Ibu semua. Oke, yang pertama, sila yang pertama. Ada yang tahu lambangnya apa anak-anak sila yang pertama? Tahu nggak? Ya, lambang sila yang pertama yaitu gambar apa ini anak-anak? Gambar apa? Ya, ini adalah gambar bintang. Gambar bintang. Ini sila yang pertama yang melambangkan bintang apa anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi maksud dari lambang ini adalah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu harus memiliki atau meyakini satu agama saja. Ada yang tahu apa agama yang ada di Indonesia, anak-anak? Ya, agama di Indonesia itu ada 6: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itulah 6 agama yang ada di Indonesia yang wajib diyakini salah satu kepada warga negara Indonesia. Maksudnya adalah warga negara Indonesia itu harus memiliki satu keyakinan saja dari di antara 6 agama tersebut. Baiklah, di sini Ibu akan bertanya kepada anak-anak, siapa di sini yang beragama Islam? Wah, sepertinya mayoritas Islam ya anak-anak ya. Terus siapa yang agama Kristen? Oh iya, kamu ya. Ya. Jadi di sini meskipun kita agamanya beda, kita harus saling apa anak-anak? Saling menghormati. Ya, pintar. Oke, lanjut. Bisa dilanjutkan anak-anak? Masih semangat dong? Ya, masih semangat. Kita lanjut ya. Sila yang kedua. Ada yang tahu lambang sila yang kedua apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Ayo, apa sila yang kedua lambangnya? Oke, ini adalah lambang sila yang kedua yaitu. Ini gambar apa anak-anak? Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar apa anak-anak? Rantai emas. Ya, rantai emas. Nah, rantai emas ini sila yang keberapa anak-anak? Sila yang kedua. Apa bunyi sila yang kedua anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Nah, apa sih Bu maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab yang berlambangkan dengan rantai emas? Maksudnya adalah bahwa kita sebagai warga Indonesia harus saling tolong menolong yang akan menjadikan persatuan atau erat bersama warga negara. Meskipun kita semua itu beda agama, beda latar belakang, baik miskin, kaya, perempuan, laki-laki. Nah, itu harus tetap bersatu dan bersama saling tolong menolong. Selama orang itu membutuhkan bantuan dan kita mampu untuk menolongnya, kita harus saling tolong menolong. Itu akan menjadi warga negara yang bersatu seperti gambar rantai emas ini yang saling mengaitkan satu sama lain. Nah, ini paham kan anak-anak? Iya. Kita lanjut. Sila yang ketiga. Masih semangat semuanya? Masih pintar anak-anak Ibu. Oke, kita lanjut sila yang ketiga. Apa sila yang ketiga lambangnya anak-anak? Ada yang tahu? Apa ya sila yang ketiga? Ya, sila yang ketiga yaitu, nah, ini pohon apa anak-anak? Apa? Pohon jambu? Bukan, ini bukan pohon jambu anak-anak. Ini pohon apa anak-anak? Ya, pohon beringin. Ya, pohon beringin. Apa bunyi pohon beringin sila yang ketiga anak-anak? Bunyinya apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Ya, pintar. Jadi, Persatuan Indonesia yang berlambangkan dengan pohon beringin maksudnya adalah ini adalah diibaratkan sebagai negara Indonesia anak-anak. Negara Indonesia yang selalu mengayomi dan melindungi warga negaranya. Meskipun warga negara Indonesia itu memiliki perbedaan agama, suku, ras, budaya. Nah, itu harus tetap dilindungi dan diayomi oleh warga negara Indonesia. Kita sebagai warganya. Iya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak sebelum Ibu melanjutkan? Tidak ada? Masih semangat semuanya? Wah, kelihatannya sudah pada loyo ya anak-anak Ibu semuanya. Kalau begitu, Ibu akan memberikan sebuah tepuk semangat agar kalian menjadi semangat kembali. Oke, ikuti Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
sekali lagi. Semangat. Oke, semangat semua anak-anak. Oke, kelihatannya sudah semangat semua ya. Mumpung masih semangat, Ibu akan melanjutkan pelajaran kita ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya sila keberapa anak-anak? Sila keempat. Oke, ada yang tahu lambang sila keempat apa anak-anak? Ya, sila yang keempat lambangnya adalah tada. Sila yang keempat adalah ini kepala apa anak-anak? Kepala apa yo? Bukan kepala kambing ini anak-anak, tapi kepala apa anak-anak? Banteng ya. Kepala banteng adalah lambang dari sila keempat. Apa bunyi sila keempat anak-anak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa sih Bu arti dari sila keempat yang berlambangkan dengan kepala banteng? Kenapa harus kepala banteng? Kenapa nggak kepala ayam Bu? Nah, kenapa ya? Karena kepala banteng ini atau hewan yang banteng ini adalah hewan sosial. Nah, dicontohkan seperti manusia yang selalu bermusyawarah pasti akan identik dengan berkumpul, kemudian akan melakukan musyawarah dan berdiskusi, dan mereka akan mencapai suatu mufakat atau kesepakatan secara bersama. Jadi sesama warga negara Indonesia itu, termasuk kita semua anak-anak warga negara Indonesia, kita itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, boleh mengeluarkan pendapat masing-masing. Nah, kita harus menghargai pendapat masing-masing orang. Kita tidak boleh menetapkan kehendak kita sendiri ya anak-anak ya. Kita harus berdiskusi, bermusyawarah kepada sesama, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semangat dong semuanya. Nah, sekarang sila yang keberapa anak-anak? Sila yang kelima. Ada yang tahu lambang sila kelima apa anak-anak? Tidak tahu? Nih, lambang sila kelima anak-anak ya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Gambar apa ya? Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar padi dan kapas. Ya, padi dan kapas. Bunyi lambang sila kelima ini apa anak-anak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maksudnya apa sih Bu? Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas ini, maksudnya adalah kapas itu melambangkan kelembutan. Nah, lembut hatinya, itu maksudnya lembut hatinya, berbuat baik kepada sesama, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari kita harus berbuat baik, rendah hati kepada sesama. Ya. Tapi maksudnya rendah hati bukan kita harus direndahkan terus, bukan ya anak-anak ya. Kita harus rendah hati kepada sesama. Kemudian padi itu melambangkan apa anak-anak? Kemakmuran. Apa itu kemakmuran? Kemakmuran itu adalah karena rakyat Indonesia itu dia seperti padi yang selalu makmur, yang dibutuhkan oleh warga negara Indonesia atau kebutuhan pokok. Juga bisa disamakan seperti ini anak-anak, sandang dan tangan. Kapas ini adalah sebagai sandang, yaitu pakaian yang kita pakai saat ini untuk keseharian. Kalau tidak ada pakaian, maka kita akan jadi kedinginan, kepanasan, kemudian kita akan meninggal. Nah, kemudian pangan ini adalah diibaratkan dengan pangan, yaitu berbentuk padi, makanan ya. Pangan itu makanan ya anak-anak. Nah, makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, dari penjelasan kelima makna yang Ibu jelaskan tadi, nah kita memang harus bersyukur kan anak-anak. Ibu dari awal sudah menjelaskan bahwa kita harus bersyukur dari lambang-lambang dan makna sila kelima. Karena apa? Karena sangat berguna sekali bagi kehidupan kita sehari-hari, yang bisa kita jadikan sebagai panduan dan panutan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang tanya nggak? Atau sudah pada lemas? Oke, kalau nggak ada yang nanya, sekarang Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Siap-siap ya, pasti anak-anak Ibu semua siap ya. Oke, nah sekarang Ibu mau bertanya. Nih, apa ya? Ini lambang sila keberapa anak-anak? Keberapa? Ayo, keberapa? Keempat. Lanjut, ini lambang sila keberapa anak-anak? Lambang sila yang bukan kedua. Ini lambang sila yang iya, ini adalah lambang sila yang ketiga. Oke, lanjut. Ini
lambang sila yang keberapa anak-anak? Ya, ada yang tahu? Berapa? Ya, ini adalah lambang sila yang kedua. Oke, lanjut. Ini lambang sila yang keberapa anak-anak? Berapa? Oh iya, pintar. Kamu ingat ya, ini adalah lambang sila yang pertama. Jangan-jangan kamu ingatnya cuma lambang sila yang pertama lagi, makanya menyebut duluan ya. Oke. Sekarang ini lambang sila keberapa? Hayo, siapa yang tahu? Ya, ini adalah lambang sila yang keberapa anak-anak? Ya, yang kelima. Baiklah, sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu semuanya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Udah paham semua ya berarti ya. Oke, sekarang agar kalian lebih mengingat lambang-lambang dari sila-sila Pancasila yang ada 5, Ibu akan memberikan sebuah lambang Pancasila agar kalian semua bisa mengingat lambang-lambang dari sila Pancasila yang ada 5. Oke, ikutin Ibu ya, kita bersama-sama. Oke, 1, 2, 3, tepuk lambang Pancasila. Yang pertama apa anak-anak? Yang pertama adalah bintang. Kita ulang lagi ya. Nggak semangat sih. Ayo semangat sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk lambang Pancasila. Yang pertama bintang. Yang kedua rantai emas. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat kepala banteng. Yang kelima padi dan kapas. Wah, semangat semua ya ternyata anak-anak ibu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang Garuda Pancasila itu ada 5. Yang pertama yaitu sila yang pertama yang dilambangkan dengan apa? Dengan bintang. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua rantai emas. Yang dilambangkan dengan rantai emas. Kemudian yang ketiga apa ini anak-anak? Ya, ini adalah pohon beringin. Kemudian yang keempat apa ini anak-anak? Lambangnya sila keempat kepala banteng. Kemudian yang kelima ini apa anak-anak? Lambang sila yang kelima padi dan kapas. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini anak-anak? Tidak ada? Oh, kalau tidak ada, berarti di sini ibu akan memberikan tugas untuk anak-anakku semuanya, untuk pintar yang selalu semangat ini ya. Ya, tugas kalian di rumah adalah membaca kembali tentang lambang-lambang Pancasila dan menghafalkannya ya anak-anak ya. Karena kenapa? Karena Garuda Pancasila ini adalah lambang negara Indonesia, dan sebagai warga negara Indonesia itu sangat penting untuk mengetahui apa sih lambang-lambang dari kelima sila Garuda Pancasila itu. Nah, itu ya anak-anak ya. Oke, berhubung waktunya sudah habis, maka di sini ibu cukupkan materinya. Semoga materi kita pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan untuk ibu juga. Ibu akhiri, tetap semangat untuk kalian, semangat belajar. Oke anak-anak? Oke, pintar. Oke, kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.